Sekarang kita coba gunakan untuk menyelesaikan beberapa contoh soal berikut. Di sini ada contoh 3. Tentukan nilai akhir dari penjumlahan bilangan yang dinyatakan dengan notasi sigma berikut. A. Sigma 2P dikurangi 1 untuk P sama dengan 1 sampai 30. Dan B. Sigma 2P ditambah 1 untuk P sama dengan 1 sampai 2020. Kita coba selesaikan yang A dulu. Cara yang pertama, kita jabarkan penjumlahan atau deretnya. Untuk P sama dengan 1, kita peroleh 2 dikali 1 dikurangi 1, 1, ditambah untuk P sama dengan 2, 2 dikali 2 dikurangi 1, 3, ditambah untuk P sama dengan 3, 2 dikali 3 dikurangi 1, 5, dan seterusnya, sampai yang terakhir untuk P sama dengan 30. Jadi 2 dikali 30 dikurangi 1, hasilnya 59. Jadi yang terakhir di sini ditambah dengan 59. Nah, kalau ini kita hitung manual, kita jumlahkan satu-satu, maka kita peroleh hasilnya adalah 900. Kemudian yang jadi masalah, bagaimana kalau batas atasnya ini lebih besar? Seperti contoh soal yang B, batas atasnya di sini adalah 2020. Kalau kita jabarkan satu-satu, pasti caranya akan lebih panjang dan lebih lama. Nah, alternatif cara yang lain, kita bisa gunakan notasi sigma. Kita coba gunakan cara yang kedua untuk soal yang A dulu ya. Sigma 2P dikurangi 1 untuk P sama dengan 1 sampai 30 ini bisa kita jabarkan menjadi 2 dikali sigma P untuk P sama dengan 1 sampai 30. Ini berdasarkan sifat notasi sigma yang nomor 2. Kemudian dikurangi sigma 1 untuk P sama dengan 1 sampai 30. Ini berdasarkan sifat notasi sigma yang nomor 5. Selanjutnya 2 dikali, nah yang ini berdasarkan rumus notasi sigma yang nomor 1 bisa kita tulis menjadi setengah dikali 30 dari batas atasnya ya, dikali 31, jadi 30 ditambah 1. Kemudian dikurangi, yang ini tinggal dikalikan saja, 30 dikali 1. Kemudian kalau ini kita sederhanakan, hasilnya akan menjadi 30 dikali 31, 930 dikurangi dengan 30, sama dengan 900. Hasilnya sama ya. Nah, untuk yang soal B, nanti silahkan kalian coba sendiri untuk latihan. Gunakan sifat atau rumus dari notasi sigma, biar lebih sederhana. Kita lanjutkan untuk contoh yang keempat. Ubahlah notasi sigma berikut sesuai batas bawah yang ditentukan. Sigma 3K kuadrat ditambah 1 untuk K sama dengan 3 sampai 8 menjadi batas bawah 1. Di sini batas bawahnya adalah K sama dengan 3. Biar menjadi 1, maka harus kita kurangi dengan 2. Kalau batas bawahnya dikurangi 2, maka batas atas juga harus dikurangi 2. Kemudian sesuai sifat notasi sigma yang nomor 7, kalau batasnya ini kita kurangi 2, maka fungsinya yang di dalam K kita tambah dengan 2. Jadi di sini menjadi 3, K-nya diganti dengan K ditambah 2 kuadrat ditambah 1. Kemudian menjadi sigma, di sini batas bawahnya sudah menjadi 1 ya, 3 dikurangi 2, 1. Kemudian batas atasnya adalah 6. Untuk fungsinya 3 dikali dengan ini kita hitung, K ditambah 2 kuadrat itu adalah K kuadrat ditambah 4K ditambah 4. Kemudian ditambah 1. Hasilnya sama dengan sigma 3K kuadrat ditambah 12K ditambah 12 ditambah 1. Yang ini kita kalikan. Untuk K-nya sama dengan 1 sampai 6. Sehingga kita peroleh sigma 3K kuadrat ditambah 12K ditambah 13 untuk K sama dengan 1 sampai 6. Kemudian untuk contoh yang kelima, buktikanlah kebenaran dari pernyataan berikut. Sigma K ditambah 1 untuk K sama dengan 1 sampai 10 akan sama dengan sigma K untuk K sama dengan 1 sampai 6 ditambah sigma K untuk K sama dengan 1 sampai 4
ditambah 34. Kita coba buktikan. Untuk sigma K ditambah 1 dari K sama dengan 1 sampai 10, ini bisa kita rubah batasnya menjadi sigma K ditambah 1 untuk K sama dengan 1 sampai 6 ditambah sigma K ditambah 1 untuk K sama dengan 7 sampai 10 berdasarkan sifat notasi sigma yang nomor 6. Jadi, karena tadi di soal dimintanya batasnya ini adalah 1 sampai 6, berarti ini kita rubah dulu menjadi batas 1 sampai 6. Kemudian bisa dilanjutkan dari 7 sampai 10 gitu ya. Kemudian dari yang ini bisa kita ganti berdasarkan sifat notasi sigma yang nomor 5 menjadi sigma K untuk K sama dengan 1 sampai 6 ditambah sigma 1 untuk K sama dengan 1 sampai 6. Nah, untuk yang ini berdasarkan sifat notasi sigma yang nomor 7, kita rubah batasnya menjadi batas bawah 1. Jadi 7 dikurangi 6, kemudian yang atas 10 dikurangi 6. Kemudian kalau batasnya ini kita kurangi, maka fungsinya K ini kita tambah dengan 6. Menjadi K ditambah 6 ditambah 1. Selanjutnya, yang ini tetap sigma K untuk K sama dengan 1 sampai 6 ditambah, ini bisa kita hitung, tinggal dikalikan saja, 6 dikali 1, 6, ditambah, yang ini menjadi batasnya adalah sigma untuk K sama dengan 1 sampai 4 dari K ditambah 7. Ya. Kemudian, sigma K untuk K sama dengan 1 sampai 6 ditambah 6 ditambah yang ini kita pecah menjadi sigma K untuk K sama dengan 1 sampai 4 ditambah sigma 7 untuk K sama dengan 1 sampai 4 berdasarkan sifat notasi sigma yang nomor 5. Selanjutnya, yang ini tadi tetap sigma K untuk K sama dengan 1 sampai 6 ditambah 6 ditambah sigma K untuk K sama dengan 1 sampai 4 ditambah berdasarkan sifat notasi sigma yang nomor 3. Yang ini bisa kita hitung menjadi 4 dikali 7, yaitu 28. Jadi, sigma K untuk K sama dengan 1 sampai 6 ditambah sigma K untuk K sama dengan 1 sampai 4 ditambah 6 ditambah 28, yaitu 34. Jadi terbukti bahwa benar bahwa sigma K ditambah 1 untuk K sama dengan 1 sampai 10 sama dengan sigma K untuk K sama dengan 1 sampai 6 ditambah sigma K untuk K sama dengan 1 sampai 4 ditambah 34. Kita lanjutkan untuk contoh yang ke-6. Buktikanlah kebenaran dari pernyataan berikut dengan menggunakan sifat notasi sigma. Sigma 5K dikurangi 1 untuk K sama dengan 1 sampai N sama dengan setengah dikali N dikali 5N ditambah 3. Kita coba buktikan. Yang pertama, untuk sigma 5K dikurangi 1, K sama dengan 1 sampai N, ini kita ganti menjadi sigma 5K untuk K sama dengan 1 sampai N dikurangi sigma 1 untuk K sama dengan 1 sampai N. Ini berdasarkan sifat notasi sigma yang nomor 7. Kemudian, dengan sifat notasi sigma yang nomor 2, ini bisa kita tulis menjadi 5-nya kita tulis di depan. Jadi 5 dikali sigma K untuk K sama dengan 1 sampai N dikurangi sigma 1 untuk K sama dengan 1 sampai N. Kemudian 5 dikali, yang ini diganti setengah dikali N ditambah 1. Berdasarkan rumus notasi sigma yang nomor 1. Dikurangi dengan, ini tinggal dikali, N dikali 1, yaitu N. Kalau kita hitung menjadi 5 dikali setengah N dikali N, yaitu 5 per 2 N kuadrat, ditambah 5 dikali setengah N dikali 1, 5 per 2 N, dikurangi, ini disamakan penyebutnya menjadi 2, yaitu 2 per 2 N. Hasilnya menjadi 5 per 2N kuadrat ditambah 3 per 2N. Bisa juga difaktorkan, kita tulis menjadi
setengah N dikali 5N ditambah 3. Jadi, terbukti benar bahwa sigma dari 5K dikurangi 1 untuk K sama dengan 1 sampai N itu sama dengan setengah dikali N dikali 5N ditambah 3. Kemudian untuk contoh yang ketujuh, dengan menggunakan induksi matematika, kita diminta membuktikan kebenaran dari pernyataan sigma 2P untuk P sama dengan 1 sampai N itu sama dengan N dikali N ditambah 1. Kita coba buktikan menggunakan induksi matematika. Langkah yang pertama, untuk N sama dengan 1. Kita harus menunjukkan bahwa rumus tersebut benar ketika N sama dengan 1. Jadi ketika N sama dengan 1, rumus tersebut benar. Karena sigma 2P untuk P sama dengan 1 sampai 1, jadi N-nya ini kita ganti 1, itu sama dengan 1 dikali 1 ditambah 1. Kalau kita hitung menjadi ini 2 dikali 1, P-nya ganti 1 ya. 2 dikali 1, 2 sama dengan, ini kalau dihitung juga hasilnya 2. Jadi benar untuk N sama dengan 1. Kemudian langkah yang kedua, untuk N sama dengan K. Langkah kedua adalah menganggap benar bahwa rumus tersebut berlaku untuk sebarang bilangan bulat K. Sigma 2P untuk P sama dengan 1 sampai K, jadi N-nya ini kita ganti dengan K, akan sama dengan K dikali K ditambah 1. Atau kalau kita tuliskan dalam bentuk deret, penjumlahan, yaitu menjadi 2 dikali 1, 2, ditambah 2 dikali 2, 4, ditambah 6, ditambah dan seterusnya sampai ditambah 2K, akan sama dengan K dikali K ditambah 1. Kemudian untuk langkah yang ketiga, untuk N sama dengan K ditambah 1, kita harus menunjukkan benar bahwa sigma 2P untuk P sama dengan 1 sampai K ditambah 1 itu sama dengan K ditambah 1 dikali dalam kurung K ditambah 1 ditambah 1. Atau bisa juga kita menunjukkan benar untuk penjumlahan atau deretnya 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah dan seterusnya sampai ditambah 2K, kemudian ditambah 2 dikali K ditambah 1 itu sama dengan K ditambah 1 dikali dalam kurung K ditambah 1 ditambah 1. Nah, berdasarkan hipotesis langkah yang kedua tadi, kita menganggap benar bahwa 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah dan seterusnya sampai ditambah 2K itu sama dengan K dikali K ditambah 1. Kemudian dari sini, ruas kiri dan ruas kanan kalau kita tambahkan dengan 2 dikali K ditambah 1, yang ruas kiri, kemudian yang kanan juga sama, ditambah 2 dikali K ditambah 1. Sekarang perhatikan untuk yang ruas kanan, kita punya K dikali K ditambah 1, ditambah 2 dikali K ditambah 1. Dari sini, kita lihat ada yang sama, yaitu K ditambah 1-nya sama, bisa kita faktorkan. Kita tuliskan K ditambah 1, kemudian untuk yang suku pertama di sini masih ada K, untuk yang suku keduanya masih ada positif 2, jadi bisa kita tulis menjadi K ditambah 2. Atau bisa kita tulis menjadi K ditambah 1 dikali dengan K ditambah 1 ditambah 1. Jadi dari K plus 2-nya ini kita ganti, kita rubah sesuai dengan yang diminta tadi, agar menjadi K ditambah 1 ditambah 1. Jadi, benar bahwa 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah dan seterusnya sampai ditambah 2K, kemudian ditambah 2 dikali K plus 1, itu sama dengan K ditambah 1 dikali dalam kurung K ditambah 1 ditambah 1. Atau dalam sigmanya, sigma 2P untuk P sama dengan 1 sampai K ditambah 1, itu sama dengan K ditambah 1 dikali dalam kurung K ditambah 1 ditambah 1.
Jadi, dengan menggabungkan hasil pada langkah 1, 2, dan 3, kita dapat menyimpulkan dengan induksi matematika bahwa rumus sigma 2P untuk P sama dengan 1 sampai N sama dengan N dikali N ditambah 1 benar untuk semua bilangan bulat N lebih dari sama dengan 1. Demikian pembelajaran tentang notasi sigma. Agar kompetensi kalian lebih berkembang, kerjakan tugas kelompok dan tugas mandiri pada modul pembelajaran matematika.